Kabupaten Sampang menjadi salah satunya yang berpotensi karena mempunyai produksi garam yang bisa mensuplai kebutuhan garam nasional. Menurut data Pugar, Kabupaten Sampang 2012, total lahan garam di Sampang 4.629,8 hektar, terdiri dari 3.583 hektar tambak garam rakyat dan 1.048 hektar milik PT Garam. Dengan luasan lahan garam tersebut, tentunya pemerintah Kabupaten Sampang memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan potensi garam dengan tujuan peningkatan produktivitas dan kualitas garam rakyat. Hingga saat ini, industri pengolahan garam di Kabupaten Sampang berkembang pesat dengan berbagai keragamannya. Berbagai macam industri muncul mulai tingkatan hulu sampai hilir. PT Garam BUMN, PT Sumatroko BUMS, dan beberapa industri skala menengah dan kecil ikut meramaikan bidang usaha pengolahan garam di Kabupaten Sampang. Kondisi ini tentu saja memberikan stimulan untuk menggerakkan perekonomian daerah. Namun cukup disayangkan karena kemajuan industri justru lebih menonjol pada industri menengah dan besar saja. Kondisi yang ada tidak diimbangi oleh kemajuan industri kecil. Tentu saja hal ini tidak diinginkan oleh banyak pihak sehingga diperlukan keberpihakan yang bertujuan untuk meningkatkan peran industri kecil dalam perekonomian daerah. Dengan munculnya industri pengolahan besar, ada kecenderungan bahwa kalangan usaha kecil yang ingin mandiri semakin tersisih. Industri besar yang syarat modal terlalu sulit untuk disaingi, baik dari aspek kemampuan para pekerja, mutu, harga, maupun sistem promosi dan distribusinya. Akibatnya, industri pengolahan garam rakyat bisa mengalami keterpurukan. Untuk mengantisipasi kondisi ini, pemerintah daerah perlu menyiapkan banyak perangkat program dan cara yang jika diterapkan dengan benar sangat mungkin untuk berhasil. Di antara kebijakan pemerintah daerah yang dimaksudkan adalah menghubungkan keterkaitan antara industri besar, industri kecil, dan pihak lainnya dalam sebuah kemitraan strategis. Kemitraan ini diharapkan menjadi sarana untuk saling memajukan eksistensi multi pihak. Dibersihkan dulu lahannya, dibuang kotorannya, baru itu pengolahan lahan. Keringkan dulu lahannya dulu, baru itu lahan diolah. Sudah itu baru digiling supaya padat tanahnya. Kalau sudah padat tanahnya itu baru dimasukin air. Sudah masuk air itu dijemur air, terus diulang sampai 2 kali 3 kali penjemuran itu. Kalau sudah kering penjemuran, air sudah tua, baru itu plastik. Kalau pakai plastik ya plastiknya ditaruh Saya giling ibu je pengolahan airnya, tanah tanahnya supaya padat. Keringkan dulu terus diolah, tepinya itu dinaikin tanahnya, dirapikan, terus digiling pakai itu, pakai alat bundar itu, perataan. pemerataan itu. Jadi diisi air lagi, dikeringin lagi, diratakan lagi, terus udah pasang plastiknya. Berarti di atas pasir aja plastik. Ada plastik. Sekarang kalau sedangkan permintaan dari pabrik harus putih, maka dia ngeluarkan plastik.
coba seperti dulu enak. Kok anunya lamanya Masih dalam 10 hari itu sudah bisa. lebih cepat. Lebih cepat plastik daripada olahan tanah. Misalnya kalau tanah sih lembab dari tanah nih, Ah, ah. lama keringnya. Lama keringnya, terus hasilnya itu memang banyak tanah. Kalau plastik itu maksimal walaupun lama itu paling kuat itu 7 ton 5 ton Dalam kuat. satu- dalam 10 petak. hari. Satu hari, Bukan 1 harinya, dalam 10 hari 1 kali panen. 1 kali panen. Nah, kalau tanah itu mencapai 10 ton dalam 10 hari itu. Kalau Cuman tanah, warna ya, cuman warna itu agak kekuningan. Kalau tanah karena itu efek dari tanah. dari efeknya dari tanah. Soal masalah ke ke kegaraman itu masih kuatan tanah. Asin ya, Asinnya itu masih kuatan tanah. karena tanahnya udah asin. Soalnya Sama-sama 10 hari gitu. sama-sama 10 hari masih kuatan tanah hasilnya itu. Terus enaknya garam itu masih enaknya enak tanah, hasil dari olahan tanah alami ditimbang pakai plastik. Kalau pakai plastik agak keasaman itu aja loh. Kalau pakai tanah tahun 2007 itu ada bantuan, setelah itu enggak ada Bantuan untuk plastik. produksi ya. Peningkatan produksi semacam plastik, semacam alkon, terus bantuan yang lain itu enggak ada, masih minim. Untuk pelatihan Pun masih kurang, enggak ada, untuk pemerintah perhatian pada petani garam masih kurang. untuk peningkatan produksinya. Peningkatan produksinya masih kurang, Selama dari 2007 sampai sekarang enggak ada tinjauan atau apapun, bantuan apapun itu tidak ada. Dampak yang terjadi akibat belum tuntasnya problem kelembagaan dalam usaha garam rakyat menyebabkan harga garam rakyat sangat rendah. Permintaan garam di Indonesia sangat tinggi, akan tetapi harganya murah. Mestinya, jika permintaan tinggi, maka harga ikut tinggi. Tapi, dalam usaha garam mengalami keunikan yang tak sejalan dengan prinsip hukum ekonomi. Penguatan sistem dan penyediaan instrumen kelembagaan yang efektif menjadi hal pokok dalam menyelesaikan usaha garam rakyat. Kelembagaan petani garam rakyat di Kabupaten Sampang harus memiliki kekuatan ekonomi dan bargaining politik yang kuat agar bisa mempengaruhi harga dan memperoleh dukungan kebijakan di level pemerintahan daerah. Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan petani garam, yaitu yang pertama, pengembangan organisasi petani garam yang otonom, kuat, dan mandiri. Yang kedua, kelembagaan ekonomi petani garam yang kuat berbentuk koperasi, dan yang ketiga, mewujudkan swasembada garam. Untuk mengatasi permasalahan usaha garam rakyat, diperlukan kebijakan komprehensif, mengingat permasalahan garam merupakan permasalahan yang kompleks. Kebijakan peningkatan produktivitas dan kualitas garam di Kabupaten Sampang dapat dilakukan melalui sejumlah langkah progresif melalui revitalisasi, ekstensifikasi, dan intensifikasi. Selanjutnya, kebijakan pengembangan usaha garam rakyat diarahkan melalui pendekatan kemitraan multipihak. Kemitraan multipihak tersebut tidak diarahkan pada kerjasama yang bersifat belas kasihan belaka. Kemitraan itu merupakan salah satu aspek dari upaya pemberdayaan usaha kecil. Pengertian pemberdayaan sendiri dirumuskan undang-undang tersebut sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat
dalam bentuk penambahan iklim usaha, pembinaan, dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha tangguh dan mandiri. Kebijakan yang dilakukan untuk lebih mengefektifkan program Pugar sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan pembuatan garam dan iodisasi di sentra-sentra produksi garam. Yang kedua, koordinasi dalam rangka kelancaran distribusi garam rakyat dan kemitraan pemasaran. Yang ketiga, mendirikan deplot pembuatan garam. Yang keempat, menyempurnakan tata letak ladang garam dan saluran primer sekunder. Yang kelima, mendirikan koperasi di sejumlah sentra produksi garam yang nantinya para petambak diarahkan menjual garam ke koperasi dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar sebelumnya. Yang keenam, mendorong penerapan kembali SK Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan tanggal 5 Mei 2011 dengan mewajibkan beli garam rakyat. Pelaku industri diharapkan dapat membeli garam petani sesuai dengan ketetapan harga yang berlaku. Yang ketujuh, memberlakukan peraturan impor dilakukan tidak dalam musim panen atau sepanjang Agustus sampai dengan November atau melalui verifikasi untuk produksi dan konsumsi yang menentukan garam impor serta berdasar stok di pasar sehingga tidak merugikan petani garam. Dan yang terakhir, memfasilitasi investasi pembangunan pabrik garam untuk mengurangi ketergantungan terhadap garam impor. Strategi pengembangan komoditi garam di Kabupaten Sampang melalui pendekatan kemitraan meliputi yang pertama, memperkuat sistem dan menyediakan instrumen kelembagaan efektif bagi usaha garam rakyat. Yang kedua, mengembangkan keterkaitan semua sektor dengan prinsip saling menguntungkan. Yang ketiga, kebijakan melalui sejumlah langkah progresif melalui revitalisasi, ekstensifikasi, dan intensifikasi. Dan yang keempat, menginisiasi dan mengoptimalkan pengolahan kemitraan strategis multi pihak untuk mendukung program Pugar. Dalam kurung pemberdayaan usaha garam rakyat.